Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan jikalau pada malam hari ini kembali kita boleh bertemu di dalam Maranatha Bible Study Online. Kita percaya kita selalu antusias, selalu semangat untuk mengikuti pengajaran berikut ini. Mari sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam Maranatha Bible Study dan kita belajar hari yang ketiga karena 2 minggu yang lalu kita bicara tentang kebohongan tentang duit dan kebenaran. Tapi pada hari ini kita nyambung dengan judul Jadilah Penata Layanan yang Baik dan Dapat Dipercayai. Karena penata layanan atau manajer itu yang baik banyak itu. Tetapi yang dapat dipercayai saya khawatir itu sedikit. Tetapi biarlah kita menjadi penata layanan yang baik dan dapat dipercayai. Nah saudara sekalian, kita coba lihat dulu pengertian apa itu penata layanan. Nah penata layanan itu artinya adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi harta benda orang lain. Nah, jadi saudara penata layanan
yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola harta benda orang lain. Kita ambil contoh, sudah bisa lihat dalam Alkitab, ada yang tuan majikan, dia mau berangkat keluar negeri, keluar kota, lalu dia berikan kepada bawahannya, ada yang 5 talenta, ya kan, ada yang 2 talenta dan ada yang 1 talenta. Nah, kemudian mereka semua mengelola dengan baik, tetapi ada yang 1 yang talenta ini sesuai dengan kemampuannya yang sedikit, kemampuannya sedikit, hanya diberikan 1 talenta, dia tidak mengelola dengan baik. Dan kemudian dia tidak menghasilkan apa-apa. Jadi saudara sekalian, adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola itu artinya itu untuk mengembangkan, mengawasi harta benda orang lain. Nah, inilah yang dikatakan penata layanan. Atau yang kedua adalah penata layanan adalah manajer, pengelola, tetapi bukan pemilik. Nah, jadi saudara, artinya manajer itu adalah pengelola dan bukan pemilik. Nah, bagaimana agar kita diberkati Tuhan? Saudara, tentunya kita selalu bertanya, bagaimana untuk kita diberkati Tuhan? Saudara, dalam 2 pelajaran 2 minggu lalu sudah dikatakan juga bagaimana kita diberkati. Tapi di sini kita akan lihat lagi adalah, dan kalau kalian tidak jujur dengan uang orang lain, bagaimana mungkin kalian dipercayai dengan uang yang akan menjadi milik kalian? Maksudnya begini, saudara, kita diberikan kesempatan untuk mengelola harta benda orang lain. Nah, kalau saudara mau diberkati, harta benda orang lain itu engkau anggap seperti milikmu sendiri, lalu engkau mengelolanya sehingga berhasil. Jangan begini, ini jangan ini. Sebagai contoh, saudara oleh bosmu disuruh untuk fotokopi 100 lembar. Lalu engkau tambahkan ada 1 lembar itu dari gereja. Lalu 1 lembar itu masuk nota bosmu. Saya jawab, engkau tidak jujur itu, tidak bisa. Ya kan, tidak bisa. Nah, kalau engkau tidak jujur dengan harta benda orang lain, engkau tidak perhatikan, atau engkau korupsi, atau engkau mengambil keuntungan harta benda orang lain, ayat ini mengatakan, bagaimana Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang menjadi milik kalian? Bagaimana? Sedangkan engkau tidak jujur dengan uang orang lain. Nah, bagaimana Tuhan akan mempercayai dengan uangmu sendiri? Nah, saudara, ini adalah hukumnya Tuhan. Jadi kalau engkau mau diberkati, saudara, jujurlah dengan uang orang lain. Uang gereja engkau jujur. Ya kan, uang siapapun yang bukan milikmu, biar engkau menjadi jujur. Nah, lalu saudara jangan takut, suatu waktu Tuhan akan memberikan kepada saudara yang akan menjadi milik saudara. Nah, prinsip dasar penata layanan. Tentunya ada prinsip dasar bagaimana engkau bisa mengelola ini. Nah, saudara mesti perhatikan di sini. Yang pertama adalah semua pemberian talenta maupun kepintaran itu adalah titipan dari Tuhan. Saudara punya talenta untuk main musik, itu bukan milikmu. Engkau punya talenta kepintaran untuk mengelola duit, atau engkau berdagang, atau engkau bisa pintar mencari uang. Ingat, itu bukan milik saudara. Itu adalah titipan Tuhan dengan sebuah tujuan. Jadi bukan tidak ada tujuan. Jadi jangan engkau pikir, wah saya ini pintar ya kan saya ini memang punya talenta untuk dagang, ya kan otak saya muter sini muter situ. Saudara perhatikan, kalau Tuhan tidak memberikan engkau kesehatan, Tuhan tidak memberikan engkau dengan kemampuan, bagaimana engkau akan bisa mencari uang atau engkau bekerja? Nah, saudara, yang kedua, kemampuan mencari harta, kemampuan yang talenta, kepintaran saudara, kecantikan, dan hidup kita sendiri,
itu adalah pemberian Tuhan. Jadi Tuhan memberi dengan sebuah catatan. Nah, kita akan lihat ayat ini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Maksud gini, ketika engkau lahir, saya lahir ke dalam dunia, engkau bawa apa? Ini kan tidak mungkin engkau lahir lalu tanganmu mulutmu nangis, tanganmu megang cek. Ya kan, lalu orang tuamu buka, ada cek tadi, ternyata isinya 1 triliun rupiah. Cek itu tidak ada kan? Atau engkau lahir dengan membawa 1 kilo emas, juga enggak ada. Nah, jadi sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia waktu lahir, nah kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Maksudnya gini, waktu saudara meninggal, saya meninggal, kita tidak bisa bawa apa-apa. Paling-paling saudara, tanahnya tadi ada sekian hektar, tanahmu hanya 1 meter kali 2. Tadinya di rumah sepatunya banyak, yang dipakai cuma sepasang sepatu. Tadinya jasnya banyak, yang dipakai hanya sepasang jas. Dan itu adalah dalam bentuk mayat. Nah, itulah yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayatnya ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Tidak bawa. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kalau engkau bisa bawa untuk nanti meninggal, itu semuanya ke bumi, ke dalam tanah. Semuanya ke dalam tanah. Dan kita tidak bisa bawa apa-apa. Semuanya sudah lepas. Nah, saudara, yang kedua, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah ditebus oleh darah Yesus, kita adalah milik Yesus Kristus semuanya. Jadi ketika saudara telah ditebus oleh darah Yesus, saudara percaya pada Tuhan Yesus, milik apapun yang ada pada saudara, sebetulnya itu adalah miliknya Tuhan Yesus semuanya. Jadi semuanya, termasuk apapun ini, termasuk tadi apapun. Saudara kepintaran untuk ngomong tadi kan, ada kepintaran untuk ngajar, ada kepintaran tangannya untuk buat kue mungkin ini kan, buat apa lagi dan yang lain-lain. Itu semuanya milik Tuhan. Bisa katakan amin. Harta benda pun itu semuanya milik Tuhan. Kita hanya megang sementara, kita pegang karena kita masih bernafas. Selama kita bernafas, kita pegang tadi kan. Tetapi setelah nafasnya enggak ada lagi, nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah itulah yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Lalu kita lihat yang ketiga, suatu hari nanti, pada suatu hari nanti kelak, setiap orang harus mempertanggungjawabkan. Jadi saudara, nanti engkau anak Tuhan berhadapan di dalam tahta pengadilan Tuhan, lalu engkau dan saya bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang kau gunakan selama di bumi. Apa itu? Waktu. Waktumu engkau gunakan apa selama 24 jam? Ya kan, selama 24 jam waktu engkau gunakan untuk apa? Ada yang gunakan itu untuk tidur, ya kan? Entah tidur, majikannya keluar rumah, dia tidur ini kan. Ngaku sudah bersih semua pegawainya tadi itu. Dia tidur ini. Nah kemudian apa yang kau lakukan dalam 24 jam? Apakah engkau hanya lihat HP-mu, lihat hahehe kan? Ya kan, sering kita lihat, nah mereka buka-buka, tapi buka apa? Bahkan ada yang main game itu. Ya kan, bukan main game itu anak-anak. Saya lihat orang tua juga ada, ya kan, kakek nenek juga ada buka game, dia main-main dan diketawa-ketawa. Saudara, engkau membuang waktumu dengan cuma-cuma. Nah, Tuhan akan minta tanggung jawab. Kemudian keuangan yang harta yang ada padamu, keuangan yang ada padamu, engkau kembalikan tidak milik Tuhan. Lalu yang kedua, apakah engkau punya hati untuk membantu perkembangan gerejamu, gereja lokal? Apakah engkau mempunyai hati untuk membantu mereka yang dalam kesusahan, mereka yang kekurangan makan,
mereka yang tidak diperhatikan, mereka yang tertolak dalam masyarakat. Apakah engkau perhatikan mereka ini semua? Nah saudara, ini akan kita pertanggungjawabkan suatu hari kelak ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Nah lalu yang tidak percaya pada Yesus sama, yang tidak percaya pada Yesus akan juga sama. Akan Tuhan minta pertanggungjawaban, baik itu keuangan, waktu, talenta saudara. Talentamu engkau gunakan untuk apa? Engkau punya talenta nyanyi, engkau nyanyi untuk siapa? Ya kan, apakah engkau nyanyi untuk engkau mendapatkan uang yang banyak? Apakah engkau nyanyi untuk pujian Tuhan? Engkau punya talenta yang lain, apakah engkau gunakan itu Tuhan? Engkau bisa main musik yang bagus, pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bisa katakan amin. Apapun yang ada pada saudara. Jadi saudara, Tuhan akan bertanggungjawabkan itu, akan minta tanggung jawab kita adalah satu, waktu, keuangan, ketiga, talenta, dan yang lain ada lagi. Nah saudara sekalian, itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya ke-10. Nah, kita sebetulnya mau memberi kepada Tuhan atau sesama kita manusia apa yang ada pada saudara, baik itu talenta waktu, ya kan, tenaga, keuangan yang lain. Kita memberi karena saudara yang pertama bukti engkau cinta Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau suka memberi. Bisa katakan amin. Ini bukti kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena engkau taat kok. Karena kenapa kita mesti dengan kasih tadi? Kalau engkau perhatikan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal. Bukan anaknya yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, enggak. Atau anak yang tidak dibutuhkan, tetapi anak yang tunggal. Saudara, Bapak kita telah memberikan contoh bahwa Bapak kita itu tidak pelit. Dia tidak pelit, dia suka memberi. Nah, jadi saudara, kalau engkau adalah anak Tuhan, maka sifatmu, karaktermu seperti Bapakmu yang ada di surga, yaitu bukti kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa ada bukti kasih terhadap sesama. Saudara masih ingat dengan hukumnya Tuhan? Tuhan katakan begini, ada 2 hukum yang engkau perlu perhatikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan yang lain. Lalu yang kedua adalah mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau hubunganmu baik dengan Tuhan, saya percaya engkau baik dengan sesama. Sudah pasti. Engkau akan baik dengan sesama, engkau suka menolong sesama. Tanpa kita melihat golongan manapun, kita buktinya mengasihi sesama. Dan kita juga tidak mau menyakiti hati sesama, tidak mau dan jelas tidak akan mau. Yang ketiga, ketika engkau memberi, engkau membuat orang itu mengucap syukur. Ketika engkau memberi, orang itu mengucap syukur. Terima kasih. Saudara masih ingat ketika engkau memberi kepada pengemis di jalanan atau di mana tadi? Tentunya dia akan mengatakan pada saudara, dia katakan Tuhan berkati dengan cara kata-kata dia sendiri. Dia mengucap syukur. Nah saudara, yang selanjutnya kalau kita memberi, ketika engkau memberi, hatimu mengucap syukur. Ketika engkau memberi, hatimu itu berbunga-bunga. Terima kasih Tuhan, saya bisa memberi, dan apalagi kalau saya melihat yang saya beri itu orang itu tersenyum. Ya kan, dia tersenyum. Terima kasih Pak. Ya kan, terima kasih Bu. Nah dia tersenyum, kita pun tersenyum. Ini saudara sama-sama mengucap syukur. Nah yang keempat, kalau engkau memberi, melatih hatimu agar tidak lengket. Hatimu tidak melekat pada harta dan pada uang. Karena engkau suka memberi. Dan bahkan Tuhan katakan, berilah maka engkau akan diberi. Nah lalu kita lihat yang kelima.
Kalau engkau memberi, engkau diberi kelimpahan. Saya akan bacakan di sini Amsal 11:25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi saudara, dan kalau engkau lihat ayat yang berikut, maka siapa yang suka memberi, suka menabur, dia hidup dalam berkelimpahan. Tetapi siapa yang menghemat secara luar biasa, hidupnya selalu kekurangan. Nah, lalu Amsal 13:4, hati si pemalas, ini pemalas ini, banyak angan-angan, banyak cita-cita. Aku pengen ini, aku pengen itu, ya kan, aku punya rencana ini dan itu, tetapi sia-sia. Ya kan, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah saudara, kita lanjut lagi. Ini kita mau penutup dan kesimpulan. Saudara, jadilah penatalayan Tuhan yang baik dan yang dapat dipercayai. Nah, ketika engkau memberikan waktumu, waktu ini nih, untuk baca Alkitab, engkau berikan waktumu untuk berdoa, artinya engkau cinta Tuhan. Engkau cinta Tuhan, engkau mau baca surat cinta Tuhan. Ketika engkau berdoa, ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, ucapanmu hanya terima kasih. Kita berdoa bukan minta-minta, kita berdoa ucapan terima kasih. Itu buktinya kasih cintamu dan ketaatan kita pada Tuhan. Jadi kita memberi waktu, kita memberikan tenaga, talenta, kita memberikan keuangan sebagai bukti kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara, bukan berarti kita memberi lalu kita tambah miskin. Tidak ada itu. Dan yang kedua, bahwa bukti kasih terhadap sesama manusia. Nah inilah kalau kita memberi tadi. Jadilah penata layanan, menjadilah manajer yang baik terhadap sesama manusia dan kita tanggung jawab kepada Tuhan. Lalu saudara membuat orang lain mengucap syukur. Sama-sama nih, dia ucapan syukur, kita pun yang memberi ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku bisa memberi. Dan saudara doa lagi nih, Tuhan kalau aku bisa memberi sekian, aku berdoa supaya aku bisa memberi lebih banyak lagi. Supaya aku bisa memberi lebih banyak lagi. Dan saudara, dan pasti Tuhan akan memberkati. Saudara, saya akan mengambil contoh, itu ada seorang anak kecil, anak ini yatim piatu. Ya kan, begitu lahir, papa mamanya memang sudah tidak ada, ya kan, papanya sudah ada, lalu lahir, mamanya juga meninggal. Nah, anak ini saudara dari keluarga sangat miskin. Sangat miskin ini. Nah, saking miskinnya anak ini, maka dia dipelihara oleh tantenya dan omnya, keluarga besarnya, semuanya miskin. Tantenya hanya bisa 2 bulan, 3 bulan, dan dia tidak sanggup, dia berikan lagi kepada saudaranya yang lain untuk memelihara anak ini. Sehingga anak ini dalam waktu setahun bisa pindah 3-4 rumah. Karena mereka semuanya miskin. Semuanya miskin dan mereka tidak mempunyai penghasilan yang banyak. Pertanyaan saya, anak ini kalau dia besar, bisa tidak dia ini menjadi orang kaya? Bisa tidak dia ini menjadi konglomerat? Nah, tentunya ada 2 jawaban, bisa dan tidak. Saudara, saya singkat. Jadi anak ini sudah kelas SD, keluarganya juga tidak mampu. Jadi satu keluarga ini sekian bulan pindah lagi ke sini, pindah lagi sampai dia ini SMP. Itu juga dia sampai sambil mencari duit, ya kan. Lalu juga sampai SMA, keluarga ini tidak mampu. Nah, setelah dia SMA, dia ini kerja ini. Dia kerja. Nah, tetapi waktu dia masih SMP, ya kan, waktu dia SD, dia ikut dalam gereja. Saudara perhatikan, anak-anak kecil ketika umurnya 4 tahun sampai 14 tahun,
untuk dia terima Tuhan Yesus kemungkinan 70%. Jadi anak ini dia terima Tuhan. Dia bisa membayangkan bahwa adanya Tuhan Yesus dan Tuhan ini mengasihi dia. Jadi dia bisa mengimajinasi. Nah saudara, dengan singkat dia sudah menjadi pemuda dan dia sudah SMA, dia kerja. Nah dia kerja, saudara, saya dengan singkat ya, dia tetap kerja. Nah waktu dia kerja, dia ngomong kepada pendetanya, dia ngomong kepada gembalanya, Pak Pendeta, saya sudah kerja, saya mau memberi untuk Bapak, memberi untuk Tuhan kepada Bapak. Ya kan, saya memberi untuk Tuhan kepada Bapak. Saya hanya mampu kalau Bapak mau, saya bisa belikan sabun 1, odol atau sikat gigi. Jadi Bapak pilih aja yang mana. Lalu saudara gembalanya ngomong, ya aku mau beli sabun. Nah si pemuda ini kasih sabun, 1 sabun. Ya kan, itulah yang dia mampu. Kemampuan dia hanya 1 sabun. Saudara, saya potong ya. Akhirnya pemuda ini nih dia bekerja dan dia nikah dan dia punya anak. Dan anaknya tadi itu dia yang bonceng, itu dia ada sepeda motor bekas, butut. Jadi dia yang bawa sepeda motor itu untuk antar anaknya dan dia kerja. Lalu nanti dia jemput anaknya, dia pulang. Jadi harta benda dia yang ada, satu-satunya harta dia adalah sepeda motor bekas. Ini ya, itu harta dia. Satu hari ketika dia berdoa, Tuhan bicara kepada dia ini, pada bapak ini bapak muda ini. Juallah sepeda motormu, jual. Lalu duit itu berikan kepada gembalamu, berikan pada gereja untuk Tuhan. Nah saudara, kalau engkau jadi macam dia, bergumul dah ini nih. Nah dia juga bergumul sudah jelas, tapi dia tidak bergumul 1 bulan, setahun, doa puasa dulu, enggak. Dia langsung mengambil keputusan pada pagi itu. Dia bilang, iya Tuhan, nanti pagi ini, hari ini nih, saya akan jual motor ini. Memang dalam pikirannya, siapa yang jemput anaknya nanti? Bagaimana untuk antar jemput anaknya sedangkan uangnya pas-pasan. Lalu bagaimana dia akan kerja tadi? Tapi sudahlah, dia serahkan kepada Tuhan. Ya kan, kalau memang Tuhan inginkan, dia ikut. Yang penting dia ikuti, taat apa kata Tuhan. Dah. Jadi saudara, sebelum dia pergi, ya kan, pada jam 6 pagi, tiba-tiba di rumahnya ada yang ketuk dia itu pintu. Tok, 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 tok. Bapak itu dia tidak kenal, lalu dia tanya, di sini rumah ini bukan? Betul tadi, itu saya sendiri. Kenapa Pak? Semalam saya berdoa, kata bapak itu. Saya mesti pergi ke rumah bapak ini, jalan ini, tempat ini, dan saya mesti membawa jumlah duit sekian. Nah saudara, bapak itu terima uang tadi itu, terima kasih. Saudara, waktu dia buka, uang itu lebih besar kalau dia sudah jual sepeda motor. Artinya, kalau dia jual sepeda motor, artinya uang sepeda motor tadi sekian, tapi Tuhan sudah ganti berlipat kali ganda. Nah, sejak itulah saudara, pelan-pelan bapak ini, dia tetap perhatikan gerejanya, dia perhatikan pendetanya. Lalu kadang-kadang pendetanya itu mau rapat, karena mereka ini tinggal di Surabaya, rapat di Jakarta. Dia ngomong pada Pak Pendetanya, Pak Pendeta, saya bisa bantu Bapak ongkos transport, tetapi sekali jalan, yaitu dengan bis. Sudah, ya kan? Nanti kapan-kapan lagi dia ada berkat, Pak, saya bisa bantu Bapak dalam perjalanan rapat ke Jakarta dengan pesawat terbang, tapi cuma sekali jalan, ya kan? Jalannya pulang, Bapak beli sendiri. Nah, saudara, pelan-pelan, Bapak ini diberkati Tuhan dalam usaha dan pekerjaan sehingga akhirnya dia menjadi konglomerat. Ya kan tadi. Nah, lalu saudara, ketika terjadi krismon yang lain, banyak konglomerat itu jatuh karena keadaan ekonomi.
dan dia tidak jatuh. Lalu memang saya sudah kenal Bapak ini, lalu saya tanya, Pak, kenapa Bapak tidak jatuh, Pak? Ini kan, Bapak buat apa? Dia jawab, dan dia orangnya sangat rendah hati, dia jawab, dia bilang gini, saya sebelum Krismon, saya sudah buat rumah retreat. Ya kan, aku buat rumah retreat, lalu aku buat kamar-kamar, aku suruh pendeta, ya kan, untuk dia bawa gelandangan ke tempat retreat ini. Lalu kamu adakan retreat, kamu adakan untuk pendalaman Alkitab, terserah mau 2 malam, 3 malam, terserah. Aku yang membiayai transport mereka, aku yang membiayai uang makannya. Sudah pendeta ini selesai, dia ngundang pendeta lagi yang lain. Coba kamu undang lagi yang yatim piatu yang dan lain. Jadi rumah retreatnya itu dia gunakan untuk memberkati orang yang terlantar, yang tidak diperhatikan, yaitu orang yang marginal, yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, yang dianggap rendah. Tapi Bapak ini perhatikan mereka ini. Nah, dia kasihkan makan, yang lain-lain. Nah, saudara, akibatnya adalah Bapak ini diberkati Tuhan. Saudara, Bapak ini akibatnya dia diberkati Tuhan. Dia ada pabrik di luar negeri, ada beberapa tempat, dia punya rumah beberapa tempat di luar negeri. Nah, saudara, kemudian dia juga membantu dalam yayasan-yayasan Kristen yang ada di Indonesia ini, pencetakan Alkitab lah, untuk yang lain. Jadi dia membantu untuk pujian Tuhan, untuk di seluruh Indonesia. Lalu dia juga membantu untuk mengadakan KKR dan yang lain. Dia juga membantu akan penginjil internasional yang ada di luar negeri. Dia juga bantu itu tiap bulan. Dia bilang aku bantu dia itu tiap bulan sekian ribu dolar. Nah, saudara, inilah yang artinya tadi menjadi pendeta layanan yang baik dan yang dapat dipercayai. Yang keempat, melatih hati agar tidak melengket kepada harta dan uang. Jadi ketika engkau memberi, kembalikan perpuluhan dulu, ya kan, engkau kembalikan perpuluhan itu memang milik Tuhan. Sisanya tadi engkau bisa tambah mungkin 10% lagi untuk pujian Tuhan. Mungkin engkau tambah lagi untuk 20% pujian Tuhan. Saya masih teringat ada seorang, ini kesaksian, ada seorang pemuda, ini sudah lama ini. Pemuda ini dari Inggris ke Amerika. Dia imigran. Di kapal itu kan biasanya perjalanan sebulan lebih. Lalu kapten kapal ini dia ngomong kepada pemuda itu. Dia tanya, kamu nanti ke Amerika mau buat apa? Dia bilang, saya akan buat odol, sikat gigi. Ya kan, saya mempunyai kepintaran membuat odol, dan saya membuat odol di Amerika, lalu saya jual. Kapten kapal ini memberikan dia nasihat, kamu mau tidak berhasil? Mau, dia bilang. Kalau kamu mau berhasil, kamu kongsi sama Tuhan, mitra sama Tuhan. Mitra tadi itu. Bagaimana si pemuda ini kan bingung nanya, bagaimana Pak Kapten kapal ini? Dia bilang, satu, kamu kembalikan milik Tuhan 10%. Kembalikan. Nah, lalu 10% itu adalah membuka tingkap-tingkap langit. Ya kan, belum turun. Lalu kamu kasih lagi. Mungkin 1% untuk misi. Jadi 11%. Lalu kamu diberkati, kamu boleh tambah lagi, mungkin jadi 15%. Kamu diberkati lagi, tambah lagi. Saudara, pemuda ini, waktu dia di Amerika, dia ikuti. Dia kembalikan 10%, tambah 1% untuk misi. Lalu dia diberkati, saudara, akhirnya dia memberi 20% itu. 10% perpuluhan, 10% untuk misi. 20 kan, 20%. Lalu pelan-pelan dia mengembalikan tadi itu 30%. Ya kan? Akhirnya dia kembalikan 40%. Saudara, pada akhirnya dia memberikan kepada Tuhan 90%. Dan dia hanya pegang 10%. Nah, saudara pengen tahu siapa pemuda ini? Pemuda ini adalah anak Tuhan, tentunya dia sudah meninggal.
namanya Colgate. Colgate hari ini sudah ada di seluruh muka bumi. Dia hanya menerima 10%, 90% adalah untuk pujaan Tuhan. Nah saudara, jadilah penata layanan yang baik dan dapat dipercayai. Kita berdoa, Tuhan kami yang hadir pada saat ini, biarlah kami mau diberi kelimpahan supaya kami menjadi penata layanan yang baik dan yang dapat dipercayai. Milik Tuhan kami kembalikan, lalu kami memberi lagi untuk misi pekerjaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, melalui gereja setempat kami. Sehingga gereja setempat kami Tuhan, yang mempunyai misi yang jelas, kami akan mendukung untuk terus memperluas kerajaan-Mu, baik itu dalam penginjilan maupun dalam pemuritan. Terima kasih Tuhan, pakai kami, ya kami bukan hanya sekedar mendengar atau penonton, tetapi kami jadi pelaku. Saudara sekalian, kami mau berdoa bagi saudara yang mau menjadi mitranya Tuhan, menjadi partnernya Tuhan. Engkau kongsi sama Tuhan. Engkau katakan, Tuhan, aku mau mitra, aku mau kongsi dengan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kalau itu saudara, maka saudara angkatlah tanganmu dan kami mau berdoa. Saudara kami yang mau menjadi mitranya Tuhan, mau kongsi dengan Tuhan, kami berdoa supaya mulai saat ini Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan, keberhasilan, hikmat dan marifat, sehingga kami dapat melakukan keberhasilan demi keberhasilan, karena Engkau sudah berjanji kepada Abraham dan keturunan Abraham untuk memberkati. Biar kami cinta akan Tuhan dan bukan cinta akan uang. Kami ada diberikan kesempatan di bumi ini untuk mendapatkan kekuatan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Pakai kami Tuhan, menjadi Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan biarlah ini terjadi sesuai dengan iman kami. Pakai kami dalam penuhan masa-masa akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, dan biarlah saudara sekalian terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami menjadi berkat bagi segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang sudah mengikuti pengajaran di dalam Maranatha Bible Study pada malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan pujian ini kepada Tuhan Yesus.